Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Putu Nitiantari yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi informasi seputar portal karya ilmu internasional yakni Emerald Insight. Nah, Emerald ini bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa mengakses melalui portal akademis universitas kalian. Nah, karena di sini saya berkuliah di Undip, maka saya mengaksesnya melalui single sign-on Undip, yakni e-journal Undip ya. Tampilannya akan seperti ini ketika kita klik. Dan di sini ada Emerald, bisa tinggal diklik aja Emeraldnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan berasal dari Undip atau sudah lulus dari Undip atau masyarakat umum, teman-teman bisa mengakses jurnal Emerald ini melalui e-resource Perpusnas. Tinggal klik browser, kemudian masukkan alamat webnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan e-resource-nya Perpusnas. Perlu diingat bahwasanya sebelum kalian bisa mengakses ini, kalian harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota e-resource Perpusnas supaya kalian mendapatkan akun dan bisa mengakses fasilitas yang ada. Kalian scroll ke bawah dan kalian lihat di sini ada Emerald Insight, tinggal diklik saja. Seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba pakai dari universitas dulu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Emerald Insight. Di sini ada search box, ada pilihan pencarian ya, misalnya mau mencari melalui judul, penulis, keyword, nomor ISBN, nomor DOI, dan lain-lain. Di sini ada beberapa konten yang bisa kita pilih untuk kita lihat-lihat dan kita telusuri. Sebagai contoh, saya menggunakan kata kunci information literacy. Oke, saya coba. Langsung saja teman-teman search. Ini merupakan tampilan halaman hasil penelusuran, di mana teman-teman bisa melihat di sini ada sekitar 18.000 hasil dengan kata kunci information literacy. Di sini teman-teman bisa lihat dokumen-dokumen yang ada, dan yang memuat kata kunci ini di highlight seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lagi memformasikan kata kunci yang teman-teman miliki ini, misalnya menambahkan objek lain. Nah, seperti ini teman-teman search. Kita bisa bandingkan hasil penelusuran yang kedua ini dengan yang pertama. Yang pertama tadi ada sekitar 18.000 hasil, sedangkan yang kedua ada 14.000 hasil dengan kata kunci information literacy in school. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menggunakan layanan advance search jika teman-teman mau. Tapi sebelumnya, saya mau bahas dulu fitur-fitur yang ada dalam sistem tahu balik informasi pada umumnya. Apakah di Emerald Insight memiliki layanan tersebut juga atau tidak? Oke, yang pertama adalah autocomplete. Jadi autocomplete itu adalah saran atau suggestion yang muncul ketika user mengetikkan kata kunci. Jadi kita kembali ke halaman welcome tadi. Untuk mengecek autocomplete, maka kita bisa masukkan kata kunci kita di search box yang tadi di awal, yaitu information literacy. Perhatikan di sini ada muncul berbagai kategori. Ketika saya mengetikkan huruf I, N, dan F saja, inf, belum lengkap information, tapi sudah muncul kategori-kategorinya dengan berbagai jenis bentuknya atau kontennya. Nah, ini disebut dengan autocomplete. Jadi dia sudah otomatis komplit ya hasil penelusuran kita atau kata kunci yang dimuat oleh berbagai macam jenis konten atau berbagai macam bentuk. Saya coba lanjutkan lagi. Ya, seperti ini. Ternyata ini ada satu yang berhubungan, yaitu developing people's information capabilities, fostering information literacy in educational, dan lain-lain. Ini bentuknya e-book. Nah, coba sekarang kita cek
ya. Kita kembali ke halaman penelusuran yang tadi. Ini penggunaannya sebenarnya cukup mudah, tergantung apakah kita bisa menspesifikkan informasi kita atau tidak. Dan fitur yang kedua di sistem terbalik informasi pada umumnya adalah ada best first, teman-teman. Nah, Emerald juga memiliki fasilitas itu atau fitur tersebut. Di sini best first-nya adalah yang ini. 1 sampai 10 ini merupakan best first. Nah, ini adalah pilihan terbaik menurut sistem. Jadi, berbagai macam informasi yang menurut sistem baik atau yang cocok dengan kata kunci yang kita input. Seperti ini. Ini ada best first-nya. Kemudian tadi kita coba masukkan kata kunci in school ya, kita tambah kata kunci in school. Ya, jadi recall-nya berkurang seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara juga untuk bisa menekan recall. Ya, salah satunya dengan menambahkan kata kunci yang lebih spesifik. Nah, kemudian setelah tadi kita mengakses best first nih, kemudian kita coba lihat layanan fitur yang lain yaitu Faceted Navigation. Nah, jadi dalam sebuah portal karya ilmiah atau sistem terbalik informasi yang pada umumnya, itu mereka biasanya menyediakan beberapa opsi atau beberapa alat bantu untuk penelusuran. Salah satunya adalah Faceted Navigation ini, yang dimana dia sebagai pemandu atau guide user dalam menspesifikkan informasinya atau mempersempit atau menekan recall. Nah, di sini kalau di Emerald, Faceted Navigation-nya ada di sebelah kanan yang ini, dari akses, year, sampai content type. Nah, di sini user bisa lebih menspesifikkan informasi yang dia inginkan dengan memilih tipe aksesnya mau seperti apa, tipe tahunnya yang mana, content type-nya yang seperti apa. User bisa memastikan itu dengan Faceted Navigation yang diberikan oleh sistem tersebut, dan Emerald memiliki itu. Oke, kita masih tetap dengan kata kunci yang ini, kemudian saya coba menggunakan aksesnya only open access. Dan hasil penelusurannya cukup berkurang, yakni dari 14.000 tadi menjadi 225 result. Ini membuktikan bahwa Faceted Navigation sangat mempengaruhi hasil penelusuran kita. Yang selanjutnya kita coba lihat fitur Advanced Search-nya dari Emerald Insight. Saya di sini coba pakai Advanced Search. Teman-teman tinggal klik saja yang bagian di sini kalau misalnya sudah masuk ke menu result atau ke tampilan hasil penelusuran. Tapi kalau mau dari awal, dari halaman welcome, teman-teman bisa mengklik yang ada di bawah search box tadi. Tapi kalau ini dia berada di sebelah kanan search box, so kita coba klik dan kita coba aplikasikan. Oke, ini merupakan menu atau tampilan Advanced Search-nya seperti ini. Di sini adalah tipe konten yang mau kita spesifikkan. Di sini ada semua konten, ada jurnal artikel, ada book part, case studies, dan lain-lain. Dan di sini ada kolom untuk memasukkan kata kunci yang kita punya. Di sini ada ruas atau batasan-batasan dari kata kunci kita. Apakah dia title, abstract, dan lain-lain. Kalau nomor DOI, di sini kan ada pilihannya DOI, berarti kita tinggal nanti memasukkan nomor DOI-nya di sini, hasil kita copy paste seperti itu. Dan ada add row, ini merupakan Boolean search. Ada date range di sini adalah rentang waktunya dan tipe aksesnya mau seperti apa. Jadi yang pertama saya coba dengan kata kunci yang sama ya, tapi kita pakai all Emerald content. Perlu diingat-ingat nih hasil penelusuran tadi berapa dan hasil penelusuran sekarang berapa ya dengan advanced search. Tadi kan dengan basic, sekarang dengan advanced. Nah, selain itu Emerald juga memfasilitasi hasil penelusuran dari kita, dari user. Jadi ini yang muncul merupakan history atau riwayat penelusuran saya sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi dimunculkan lagi oleh Emerald, dan Emerald mempunyai fasilitas ini. Literacy in school.
kemudian date range-nya saya atur 2019 sampai 2020 misalnya, kemudian kontennya only open access. Kita bisa tekan search. Oke, ini hasilnya yang keluar, ada 153. Tadi only open access juga kita pakai, tapi kita pakai basic search dari 14.000 menjadi 225. Kita coba menggunakan advanced search, yakni di sini dengan tahun, kita pakai tahunnya 2009 sampai 2020. Kita lebih kompleks lagi untuk spesifikasinya ya. Jadi hasilnya 153. Cukup menurun dan kita juga cukup mudah untuk menemukan referensi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya kalian merasa ini masih terlalu banyak, kalian bisa formulasikan lagi dengan mengklik lagi Advanced Search. Hasil yang tadi, hasil menyusun formulasi tidak akan hilang, teman-teman, dan dia akan tetap seperti ini. Kecuali kalau teman-teman menekan clear atau mengklik clear ini, maka semuanya akan terhapus dan akan mengulang dari awal lagi. Seperti itu. Saran saya, kalau misalnya teman-teman masih ingin memformulasikan lagi dengan Advanced Search, jangan langsung menekan clear. Jadi, diselesaikan dulu spesifikasinya mau sampai mana. Ya, ini percobaan kedua, kita coba pakai Boolean Search. Jadi, Boolean Search itu seperti formulasi kata kunci. Jadi, ada penambahan formula atau sebuah rumus di dalam kata kunci kita. Jadi tadi kita pakai information literacy in school. Coba sekarang schoolnya ini kan tadi merupakan tambahan dari saya ya. Sekarang saya coba jadikan in schoolnya ini sebagai bagian dari formula ya. Jadi kalau mau tekan Boolean search tinggal pilih add row ini tekan. Kalau mau tambah lagi kolomnya bisa ditekan lagi, bisa ditekan lagi. Jadi Boolean search terdiri dari 3 formula. Yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, dan yang ketiga ini OR. Kemudian di sini ada NOT. Jadi ada 3 formula yang bisa kita gunakan. Urutan tidak selalu seperti ini, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pribadi ya. Nah, AND di sini dia membuat sistem membaca sebuah kata menjadi satu frasa. Kalau OR di sini dia memerintahkan sistem untuk membaca salah satu saja. Jadi tidak membaca semuanya seperti itu. Dia membaca OR itu kan atau ya, berarti di sini seperti memberi 2 opsi gitu. Nah, kalau misalnya NOT di sini dia memerintahkan sistem untuk tidak membaca satu kata atau bisa disebut sebagai bukan masuk ke kategori itu. Jadi seperti itu cara membacanya. Kemudian saya coba di sini N-nya adalah school. Kemudian not college. Nah, kalau teman-teman merasa kolomnya terlalu banyak atau saya hanya mau pakai 2 kolom, bisa disilang di sini. Ini remove row, bisa disilang seperti ini. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, untuk pengaturan tipe kontennya teman-teman tinggal centang saja ya kotak yang teman-teman mau jenis tipe apa tinggal dicentang saja. Kali ini saya mau pilih all emerald content terlebih dahulu, masih sama seperti yang awal tapi dengan pakai Boolean search seperti ini. Ada tambahan not di sini, kemudian date range-nya masih sama 2019 sampai 2020 dari yang masih yang terbaru ya. Dan ada access tab-nya di sini only open access. Saya coba search. Ya. Tadi hasilnya 153 tanpa Boolean search. Sekarang saya pakai Boolean search, hasilnya 73 seperti ini. Lebih sedikit, lebih cepat juga dapat informasi dan lebih akurat. Recall-nya berkurang, presisinya juga semakin meningkat. Seperti ini, cara menggunakan Advanced Search-nya cukup melihatkan ya, atau memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan pada recall kita. Seperti itu. Oke, ini kan masih gabung ya teman-teman untuk kategori tipe kontennya. Tadi kontennya kan saya pilih all emerald content. Makanya di sini ada book part, ada artikel,
kemudian ada artikel masih cukup gabung kontennya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih menspesifikkan, saya hanya mau artikel saja, maka teman-teman klik lagi Advanced Search, menu Advanced Search. Nah, masih yang tadi ya settingannya. Teman-teman bisa mencentang ini jurnal artikel. Kalau seandainya teman-teman mau tipe dokumennya atau tipe informasi yang dimunculkan oleh sistem nanti berbentuk artikel jurnal. Jadi kalau teman-teman mau book part, ya silakan dicentang book part. Kalau tidak, bisa dicentang jurnal artikel. Seperti itu. Dengan kategori yang sama ya, yaitu note. Oke, saya coba search. Dan hasilnya berkurang menjadi 52. Nah, lalu bagaimana tadi cara membaca Boolean search and then not ini? Jadi tadi kenapa recall-nya bisa berkurang? Karena kita membatasi cakupan kata kuncinya. Jadi kita menggunakan N untuk school tadi, untuk kata kunci schoolnya kita formulasikan dengan N yang ini. Nah, yang N yang ini itu membaca bahwa N information literacy in school, jadi memang untuk lingkup di sekolah. Jadi untuk lingkup di sekolah, bukan untuk lingkup di universitas. Note-nya berubah menjadi tanda strip karena memang dia tidak meminta sistem untuk membaca dokumen yang berhubungan dengan universitas. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya lagi semakin berkurang karena kita membatasi cakupannya. Selain itu, kita juga membatasi tipe kontennya, yakni artikel jurnal. Seperti itu. Ini untuk penggunaan Advanced Search, teman-teman bisa di-clear saja kalau merasa sudah pas kata kuncinya, bisa di-clear, nanti dia akan terhapus sendiri seperti ini. Gitu. Oke, setelah sudah, kita bisa lihat menu yang sebelumnya. Nah, dalam fitur temu balik informasi juga, selain kita tadi menspesifikkan informasi, misalnya kita nemu yang pas, kita ketemu yang pas, maka kita berusaha untuk mendownload atau mencoba membaca secara singkat. Nah, itu namanya actionable result atau tindakan kita terhadap hasil penelusuran yang kita temui. Jadi misalnya kalian sangat tertarik dengan yang pertama ini, maka kita bisa klik View Summary and Detail. View Summary and Detail ini adalah actionable result. Jadi kita bertindak terhadap artikel ini dengan membaca bagian singkatnya. Bagian singkatnya di sini ada abstraknya, kita bisa baca terlebih dahulu agar kita mengetahui, oh gambarannya ternyata seperti ini. Kemudian kita bisa lihat detailsnya, nama jurnalnya dan lain-lain. Nah, setelah itu bisa juga kita mengklik salah satu artikel. Kemudian kita bisa lihat di sini, oh kita bisa mendownload dengan PDF. Kemudian di sini kita bisa lihat nomor ISSN-nya. Dan kita bisa membaca mana bagian yang kita mau. Misalnya saya mau bagian assessment-nya ini, nanti dia akan diarahkan. Oh, akan diarahkan ke sini. Jadi kita sudah punya gambaran terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mendownload sebuah artikel itu. Ya, seperti ini. Kembali. Nah, dari depan juga misalnya teman-teman sudah merasa, oh tertarik, saya tidak perlu baca, saya sudah baca abstraknya. Teman-teman mau langsung mendownload bisa dari sini. Di sini ada tipe HTML atau mau PDF. Kemudian pagination. Nah, biasanya kan kita selalu mengatur layout atau tampilan dari sebuah hasil penelusuran. Di dalam beberapa portal ilmiah internasional berbasis online, satunya adalah EBSCO itu ya. Kalau EBSCO itu dia ada untuk menampilkan resultnya. Misalnya mau resultnya yang judul saja, atau nanti resultnya mau yang abstrak saja, atau mau lengkap, itu ada. Kalau di Emerald itu kita tidak diberikan opsi seperti itu, tapi diberikan opsi mengatur per halamannya.
Jadi per halamannya mau ada 10 item atau 20 item atau 50 item. Ini juga termasuk best first-nya teman-teman. Saat kita tekan 20 ya, berarti ada 20 artikel best first yang akan dimunculkan oleh si Emerald Insight ini. Lihat, di sini berubah. Tadi 1 sampai 10, sekarang 1 sampai 20. Seperti itu. Kita bisa atur. Kemudian untuk sorted by relevance, kita mau relevansi artikelnya dari yang terbaru atau ke terlama, atau dari yang terlama ke terbaru. Itu bisa kalian sesuaikan lagi. Tapi kalau misalnya sudah yakin dengan hasil adventures, bisa tidak diatur. Nah, kemudian selain kita memanfaatkan fitur-fitur TBI tadi yang ternyata dimiliki juga oleh Emerald sama seperti SIM TBI yang lainnya, kecuali Federated Search karena dia tidak menawarkan untuk mengakses database lain, kita juga bisa mengakses fitur-fitur yang ada. Misalnya kita hanya ingin mengenal saja Emerald itu seperti apa dan apa saja sih keilmuan yang dia miliki. Ya, kita bisa pilih menu My Products dan juga Browse Our Content. Nah, di sini My Products nih kita bisa klik ya, kita bisa lihat keilmuan apa saja yang dimuat oleh Emerald Insight ini dari sistem akademik universitas kita masing-masing. Ini karena saya dari Undip, jadi ada nama universitasnya di sini ya. Dan ini keilmuan-keilmuan yang dimuat atau nama-nama jurnal ya, nama-nama jurnal, nama-nama e-book yang dimuat oleh Emerald Insight seperti ini. Emerald Business and Management e-book series, ada Emerald Engineering e-journal collection. Kalau mau lihat bisa diklik saja detailsnya, bisa diklik ini. Bisa kita klik. Nanti dia akan menunjukkan formatnya seperti ini. Ada sekitar segini ya, banyak jurnalnya di dalam artikelnya dalam jurnal ini. Oke, itu kalau kita mau ngecek ada jurnal atau e-book apa yang dimuat oleh Emerald ini. Kemudian yang kedua, kita bisa browse konten mereka ya, tinggal diklik saja di sini. Nah, mereka memiliki konten, ada books and journal, ada case study, satu studi ke satu hasil penelitian, ada expert briefings. Ini seperti portal beritanya, berita terupdate dari Emerald ini, dan ada sistem open access-nya. Bisa teman-teman klik saja yang teman-teman inginkan, nanti bisa memperoleh informasi dari sana. Seperti itu. Ini cukup mudah sekali, kita bisa melakukan adventures, kemudian ada berbagai macam alat bantu yang bisa memberikan kemudahan bagi kita, termasuk sini ada Faceted Navigation, basic search-nya juga bisa kita formulasikan kata kunci kita, kemudian di sini ada bagaimana cara mendownloadnya dengan format apa, melihat ringkasan dari setiap artikel, dari setiap e-book, kemudian kita juga bisa mengatur tampilannya, bisa mengatur formulasi kata kunci tadi dengan advance. Ada best first yang menunjukkan artikel-artikel terbaik versi mereka, sehingga kita juga mendapatkan suggestion. Dan yang terpenting ada autocomplete tadi. Kita jadi punya gambaran informasi atau gambar referensi yang lain yang menarik, yang mungkin relevan ternyata dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita juga menjadi lebih cepat. Setelah itu kita juga bisa menekan recall. Jadi recall itu adalah sistem yang informasi yang dianggap benar oleh sistem, yaitu yang dianggap tepat oleh sistem. Sedangkan presisi adalah informasi yang dianggap tepat oleh usernya sendiri, oleh kita. Jadi recall itu yang ini recall, yang presisi itu adalah kita yang memutuskan apakah informasi ini spesifik atau enggak. Ya, caranya adalah dengan kita menggunakan adventures. Jadi dengan spesifikasi yang cukup, kita akan bisa mendapatkan presisi yang tinggi dan kita bisa merendahkan recall. Kalau recallnya masih banyak, tadi seperti 18.000, itu masih cukup sulit kita untuk meningkatkan presisinya. Kesimpulan akhir adalah Emerald memiliki beragam jenis fitur temu kembali informasi yang cukup membantu user dalam memanfaatkan sumber informasi yang dimiliki. Memanfaatkan Emerald menjadi salah satu cara lain untuk memperoleh informasi selain Google tentunya. Terlebih, sumber daya informasi yang dimiliki bersifat akurat, terpercaya, dan berkualitas daripada Google atau yang biasa kita gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan see you!